Hai guys, kembali lagi di channel FLM Studio, lebih tepatnya di podcast Tech Talk bareng gue sama Nico, di mana kita ada kesempatan untuk ngebahas produk-produk terbaru ya, yang pastinya mutakhir ya, latest gear yang untuk dunia broadcast dan video production pastinya. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah produk yang sangat menarik. Kenapa menarik? Karena gini, dalam dunia kita nih ya, dalam dunia syuting-syutingan dan sebagainya, pasti kita semua punya produk-produk favorit. Ya. Dan peralatan syuting itu kan banyak kan, ada kamera, ada lensa, ada alat komunikasi, ada monitor dan sebagainya. Dan pasti teman-teman, gue kamera Sony banget, gue kamera Canon banget, Iya. gue ini apa namanya kayak untuk komunikasi, gue Holyland banget atau gimana. Pasti kita punya favorit kan, yang biasa kita brand yang kita udah percayai gitu ya. Nah tapi kadang-kadang brand-brand tersebut akan mengagetkan kita, mensurprise kita dengan merilis sebuah produk baru yang tidak berhubungan dengan produk-produk yang biasa mereka keluarkan gitu. Contohnya hari ini kita akan bahas sebuah produk yang bernama Atomos Sundragon. Nah, teman-teman pasti udah tidak asing ya dengan Atomos. Kita pun dari awal pertama kali Valme berdiri, kita sudah menggunakan monitor-monitor dari Atomos. Nah, masalahnya hari ini yang mau kita bicarakan bukanlah monitor, tapi LED light. LED light strip pada tepatnya. Bingung? Kita juga bingung. So, di sini kita sudah mengundang narasumber ya yang sangat tepat ya untuk menjelaskan ke kita. Ini produk sebetulnya kok bisa sih ada di depan kita sekarang ini, dan fungsinya apa aja, dan kelebihannya apa aja, dan apa sih bedanya dengan LED light pada umumnya. So please say hi to Mbak Anggi from Midwich Asia, which is mereka adalah distributor resmi Atomos. Halo Mbak Anggi. Halo. Salam kenal. How are you? I'm good. Good, makasih sudah mampir ke sini. Mungkin pertanyaan pertama yang paling obvious adalah Apa ini di Atau depan apa kami? ini dan Oke. kenapa bisa ada ini? Oke. Ini gue jelasin sedikit. Ini agak sedikit beda nih dari Atomos yang pernah ada. Jadi ini kita sebutnya newest baby of Atomos. Dia tiba-tiba mengeluarkan LED lights, yes, kita juga shocking. Jadi LED lights ini disebutnya Atomos Sundragon. Pertama gue mulai dulu, kenapa sih namanya Sundragon? Jadi Sundragon ini adalah spektrum matahari. Jadi mereka ini diklaim mempunyai 99% untuk tingkat CRI-nya. Oke, dan itu penting banget, intens. Kalau kita ngomongin lampu, kita ngomongin LED lights, itu pasti yang ditanya dulu adalah CRI-nya, intens dari LED-nya itu sendiri. Jadi mereka dinamain Sundragon adalah mereka hampir menyamai spektrum matahari itu. Jadi yes, kita juga kaget. Dan kenapa tiba-tiba Atomos ngeluarin LED lights? Yes, kita juga kaget. Jadi mereka ini adalah dikenal sebagai HDR workflows lah. Jadi mereka adalah orang-orang yang awam banget dengan flow HDR, 4K dan lain-lain. Dan yes, we heard you, Atomos. Jadi mereka ini banyak dapat keluhan dari fotografer ataupun dari orang-orang content creation dan lain-lain. Untuk dapetin syuting di luar tuh mereka gampang banget. Ada sinar matahari maupun di luar ada let's say kalau lagi malam hari dan lain-lain cukup terang. What happens kalau lagi syuting di dalam? Syuting di dalam tempat-tempat yang sempit. Kayak contoh mungkin yang pernah kita udah jajal waktu itu di Filipina dan juga teman-teman di Singapura. Mereka itu lagi bikin kayak production house. Mereka syuting buat film horor. Yang terjadi adalah mereka butuh buat di dalam lift. Kalau di dalam lift, let's say pakai lampu yang besar-besar itu kan cukup challenging ya. Dan dinilai nggak fleksibel. Dikeluarin lah Atomos Sundragon ini. Bisa dilipat, jangan ditekuk banget tapi ya. Jadi mereka ngeluarin Atomos Sundragon bisa dijepit dan lain-lain. Pokoknya cukup fleksibel, ditaruh di mana aja. Even di mobil sekalipun. Jadi kemarin tuh ada kita trip ke Filipina. Kita ke salah satu production house yang terbesar di Filipina. Mereka itu butuh buat syuting di mobil. Jadi lagi kejar-kejar gitu. Nah ini ditaruh di dashboardnya. Cukup simpel. Jadi teman-teman di sana cukup happy karena mereka punya lighting yang cukup bisa fleksibel dibawa dimanapun dan intens banget. Dia itu punya dua items, ada 2000 lumens dan 3000 lumens. Ini yang 2000. Jadi dia cukup intens banget, cukup terang banget. Jadi ya gitu. Oke.
Tadi katanya ada 2 tipe ya, ada 2 tipe. Ini yang 2000 sama 3000 lumens. Dan kalau nggak salah, yang satu itu, yang 3000 lumens itu yang diffused ya. Betul. Yang diffused, yang 2000 lumen ini yang ada di depan kita ini yang non-diffused. Yes. So otomatis yang diffused dia lumensnya lebih tinggi karena memang karena dia udah diffused butuh tenaga ekstra ya. Tapi mungkin kita sedikit merangkum yang tadi ya. Intinya adalah Atomos itu adalah dari dulu memang mereka fokus on monitor, HDR workflow, dan mereka mendengari keluhan teman-teman gitu, ada kebutuhan nih, belum ada lighting yang benar-benar fleksibel bisa masuk kemana aja, dan yang paling penting adalah color accuracy-nya gitu. Dan selain itu juga tadi disebut buat syuting film horor ya, dan biasanya kalau film horor kan kayak mesti ada kayak efek-efek, flicker atau apa segala macam, dan itu bisa semua ya dengan lampu ini gitu. Jadi mereka melihat ada suatu lubang dalam industri yang belum diisi gitu ya, dan mereka kenapa nggak kita tidak mengeluarkan produk ini gitu ya. Oke. Mungkin bisa lebih di elaborate lagi tentang speknya. Tadi kan udah dibilang udah ada dua version, tapi dari panjangnya, dari waterproofnya dan sebagainya mungkin bisa dijelasin lebih lanjut lagi. Oke, oh ya bagian itu belum ya. Oke, jadi Atomos ini dua-duanya, whether dia diffuse atau non-diffuse-nya, dia 5 meter. Dia waterproof IP68, tapi hanya di bagian kabelnya ya, adaptornya enggak. Dan dia cukup simple, jadi teman-teman let's say dia ada production house yang mungkin syuting TV dan lain-lain, dia hanya memakan 80 watt baterai. Jadi cukup simple, cukup gampang dibawa kemana-mana juga ya. Oke, bisa dipasang V-mount, makanya tadi kayak buat di mobil, buat traveling, syuting traveling segala macam enak banget, tinggal ditempel V-mount, ditaruh di bawah, terus ditaruh dikelilingin di dashboard tuh. Terus bisa dipakein efek juga, jadi kalau naik mobil terus kayak ada efek lampu dari luar atau apa bisa dapat semua ya dari situ ya. Betul, dia juga ngeklaim dia non micro shadow, jadi kalau buat di indoor dia non micro shadow at all. Dan juga keunggulannya juga mungkin kalau untuk teman-teman yang punya kamera yang beda-beda, dia punya color profile sendiri buat tipe-tipe kamera. Let's say dia pakai Panasonic kan atau Red kamera, dia jadi ada settingan yang bisa langsung di setup ke handphone kalian, iPhone for now. Jadi dia bisa langsung ngikutin dari kameranya. Oh, itu keren tuh. Karena kan memang dan ini gue baru dengar ya, gue nggak tahu ya, lighting lain kayaknya nggak ada ya, Kayaknya nggak ada. Kita belum pernah ya dapat satu lighting. Karena memang setiap brand kamera itu sensornya kan beda-beda ya, teknologinya beda-beda, mereka memproses warna dengan beda gitu ya. Makanya even nih kita udah nge-setting lampunya sama, Kelvinnya sama segala macam, tapi kameranya beda, tetap akan ada kayak belang gitu kan. Gitu. Nah kalau untuk Atomos ini, jadi kita bisa setting nih, kita mau syuting pakai Sony nih misalnya FX6 gitu ya. Nah nanti profilnya disatuin dengan FX6 sehingga readout-nya ya, kayak misalnya gue mau pakai 4500, itu sesuai dengan apa yang diterima di sensor kameranya gitu ya. Benar. Termasuk juga dia punya color correction TV, tadi lupa ditambahin. Dia color correction TV-nya itu 97%. Jadi kan kalau kita lagi syuting film nih dan lain-lain, itu kan dia ada color correction-nya juga kan. Dia diklaim juga sampai 97%. Dari why pembedanya Atomos dengan brand lain. Oke, itu berarti akurasi ya, kita bisa bahas akurasi ya. Oke. Dan untuk panjangnya itu di 5 meter ya? Betul, dia 5 meter. Oke, 5 meter, dan memang untuk saat ini hanya ada model yang 5 meter ini. Benar, kita dapat banyak feedback sih sebenarnya what happens kalau dia butuhnya live events lah ya, setup live events, mungkin panggungnya gede dan lain-lain, bisa nggak sih, sedangkan panggungnya mungkin dia butuhnya 10 meter, 15 meter. For now mungkin belum, karena dia memang diciptain khusus buat indoor, khusus buat challenging space lah. Jadi untuk sekarang kalau butuh 10 meter means perlu 2. Oke, berarti gini ya, ketika kita pertama kali ngeliat produk ini gitu, kayak disuguhin gitu ya, kayak LED strip nih gitu kan. Iya dong. LED strip nih gitu. Tapi mungkin buat semua teman-teman yang pernah berusaha syuting dengan LED strip yang biasa gitu ya, flicker terus juga warnanya jelek, biasnya juga nggak bagus,
banyak sekali yang itulah kekacauan itu. Menurut gue ya, kita nggak boleh ngelihat produk ini sebagai LED light strip sebagai bentuknya. Sebenarnya kita harus ngelihat lighting ini sebagai, bayangin kayak gue punya Kino atau gue punya tube light atau apa, tapi yang lebih tipis dan bisa di shape. So it's a professional light dan terlimit di 5 meter ya. Berarti seperti bilang tadi, ini nggak bisa kayak buat apa namanya, kayak buat show terus dibikin panjang gitu buat ngedekor set gitu. Bukan itu sebetulnya fungsinya gitu. Walaupun dia ada DMX-nya kan, berarti kalau ada DMX-nya sebetulnya bisa tuh diatur ke lighting controller, dimainin sebetulnya bisa. Cuman dari segi panjangnya tidak akan cost efektif ya. Dengan harganya yang tidak murah, terus mau bikin buat full set gitu pakai ya kalau ada budgetnya kenapa tidak gitu. Tapi ini lebih kayak oke, gue bisa masukin dalam satu tas lampu yang gue bisa syuting gitu ke tempat-tempat yang sempit dan jujur aja di Jakarta keseringan seperti itu ya. Di Jakarta aku ngerasain lebih sering kita kayak dapetnya tempat yang lumayan challenging buat nge-setup lampu gitu. Kecuali di studio ya. Tapi kalau bener-bener on site gitu, on location, banyak sekali situasi-situasi yang ini lighting akan sangat berguna sih, akan sangat berguna gitu. So it's like a portable, professional, accurate shooting light. Betul. Gitu ya. Yes. Melihatnya. Mungkin ini boleh kali ini ya kita ngebahas sedikit tentang apa aja sih yang dapat yang in the box-nya, terus kayak kontrol apps-nya tuh available-nya di mana, terus efek apa aja yang ada, mungkin boleh dibahas sedikit tentang fitur-fiturnya. Kalau for now sih what's in the box kali ya. Jadi what's in the box adalah of course LED lights-nya pertama, dan kedua adaptornya juga. Adaptornya itu kita nyebutnya controller sih. Controllernya buat settingnya dia bisa di pairing lewat Bluetooth atau buat WiFi kayak handphone. Tapi for now mungkin hanya bisa di iPhone. Tipe apa aja yang penting Play Store. And then dapat kabelnya ini sendiri 6 meter. Jadi yes, untuk sekarang itu. Kabelnya itu untuk dari controllernya ke lampunya ya. Betul. Oke, jadi ada untuk dari powernya ke controllernya lumayan panjang. Nanti dari controllernya ke lampunya lagi ada 6 meter. Dan lampunya sendiri 5 meter. Oke. Dan ini ujungnya, sorry ambil ya. Nah, ujungnya agak menarik nih ya. Betul. Ini ujung lampunya. Bisa ini dibuka? ada gantungan ya. Iya benar. Jadi bisa dicantol, ya bisa dicantol ke kanting atau ke hidung atau kemana gitu ya. Tapi ini juga bisa dibuka. Dan di sini ada buat rigging ya. Bisa di rigging. Ini kalau nggak salah 3/4 ya? 3/4 apa berapa sih? Ini yang biasa buat 3/4 ya, buat tripod kan ya. Yang biasa di tripod. Nah, ini bisa ditaruh di tripod atau arm sih. Nggak, kalau ditaruh di tripod kayaknya agak susah muternya. Mungkin kayak arm atau jepitan yang lain gitu kan, rigging bisa ini efektif bisa banget buat sih. dicantel dan lain-lain. Oh ya, satu lagi, dia nggak panas. Oh, Dia adalah LED lights yang mau dipegang seharian pun, mau dililit di leher sekalipun dia nggak panas sama sekali. Tapi bener ini udah nyala dari jam berapa tadi? Jadi walaupun dia terang banget, nggak disejas 100% dengan ditatap ya, dia benar-benar dipegang, dililit di leher sekalipun. Kalau mungkin lihat dari YouTube dan lain-lain, dia nggak panas. Iya. Itu. Kemarin ngecek di YouTube banyak yang ditaruh aja gitu ya, di rapihin dulu gitu. Oke. Nah. Oke. Nah, kebetulan nih aku udah download aplikasinya nih. Ada download aplikasinya Atomos Sundragon. Yes. Nah, terus kita mungkin bisa sedikit iseng nih ya. Bermain-main dengan controllernya. Ngebahas sedikit tadi tentang waterproofnya ya. Berarti kan ini juga untuk syuting outdoor kalau kita mau hujan-hujanan, adegan hujan-hujanan, underwater pun bisa. Wow. Up to 1 meter tadi. Up to 1 meter. Yes. Berarti itu adegan bathtub. Bisa. Adegan nyelamnya bisa. Gue malah lebih mikirnya ya, tahu kan kayak kan banyak sekarang kayak syuting teman-teman di luar sana yang kayak mereka banyak suka keperluan itu syuting b-roll yang dicemplung-cemplungin ke air, produk atau apa. Nah, itu kan
bayangin kalau misalnya harus ada lighting dari bawah atau apa, kan harus kayak kaca terus Iya, di bawah meja. naruh lampunya di bawah. Tapi kalau pakai ini kayak tinggal dicemplungin aja Betul. gitu di bawahnya. Bener. Itu apa? Wah, ini buat yang kebutuhan videografi produk atau foto produk ini banget sih. Sangat berguna banget sih. Nah, connect. Oh ini, ini connect dan so gue bisa ngatur temperature, obviously ya. Maintain juga, terus Tinggi ya temperaturnya? intensitasnya juga. Ini gue mentokin ke 20.000 Kelvin. Wow. Oke. Wow. Cool banget ini. Terus bisa pastinya RGB juga bisa, hijau, biru. Asik sih. Dia ada bisa main ini juga, mau full gamut Rec 709 warnanya jadi di limit ke Rec 709 bisa. Keren sih, ada pilihan-pilihan gel juga bisa. Jadi mau mau double diffusion atau berapa gitu, full CTB bisa dipilih juga, atau source juga bisa. Jadi kayak ini pakai, kita ruangannya lagi pakai lampu-lampu yang warm white, nanti bisa atau cool light, cool white. Nah, nanti bisa disetting juga. Jadi presetnya tuh banyak banget ya. Betul. Banyak banget presetnya di sini, asli. Luar biasa, dan efeknya juga banyak banget. Ini contohnya club light ya. Terus ada kayak lightning. Ini ceritanya apa? Lagi ada badai ya, paparazzi, fluorescent flicker. Tuh, paparazzi tuh. It's no comment. Keren. Oke, Niko ada yang mau ditanyain lagi nggak ke Mbak Anggi? Paling para penonton bakal nanyain sih Pak. Ini udah masuk di Indonesia, kira-kira udah ada belum harganya keluar? Good question. Untuk harganya sebenarnya ya sudah keluar. Mungkin baru di Indonesia ini sebenarnya sudah masuk. Ini kita juga sebenarnya baru megang demo unitnya. Jadi ini sebenarnya produk baru dibawa itu mungkin ke Navy kemarin tahun 2024 akhir. Lalu di Indonesia sendiri mungkin sudah mulai shipping sebenarnya, tapi di sini baru pertama sebenarnya. Belum ada yang pegang. Jadi yes, udah mulai shipping. Pegang. Jadi pemegang pertama. Untuk MSRP-nya mungkin $999 US dollar, jadi ya. Oke, kayaknya kita agak tricky ya, apalagi di sini kalau ngebahas harga sih sebenarnya, karena takutnya ntar Mbak Ingi ngomong harganya sekian terus ntar pas muncul ya, tapi paling ya kita bisa ngasih range aja. Kira-kira segitu. 999 Yes. US ya. Yes, MSRP. US dollar. Nah, nanti tergantung biaya-biaya, Ya, benar, shipping, pajak, dan lain-lain lain-lain, ya. ya. Dan ya sellernya juga kita nggak tahu kan akan jual berapa. Tapi kira-kira Iya, kira-kira estimasi 999. yang direkomendasikan. kira-kira di bawah 20 juta, di atas 15 Iya. juta. Begitu aja. Kira-kira, Oke. kira-kira benar. Ya, Biar gitu, aman. gitu aja Benar, biar benar, aman benar. ya. Nah, again ya, kalau kita mendengar angka itu tergantung gitu kan. Ya. Kalau kita melihat secara kalau kita melihat ini sebagai wah ini LED light mahal. Mahal banget. Tapi kalau kita ngeliat ini sebagai professional light Yes. yang fleksibel kan, dan bisa digunakan di mana yang begitu versatile, ini murah. Benar. So, gue sih jujur gue kayaknya kita harus punya satu minimal. Satu. Jadi emang untuk saat-saat kita ada syuting-syuting yang benar-benar challenging, ini bisa lifesaver banget sih. Benar. Soalnya lampu-lampu kayak gini Pak bakal memudahkan banget buat para editor sih. Benar. Tujuannya lebih ke arah ke editor nih, lebih memudahkan gitu. Soalnya kalau pakai lampu-lampu biasa ada kemungkinan kan kayak warnanya kurang Benar. Dia memang pas untuk orang-orang atau gimana, diciptain di kayak gitu. lapangan sih. Jadi mereka yang tahu kendalanya apa sih yang mereka hadapin, terus hambatannya apa aja. Taruhlah mereka di hutan terus nggak ada listrik dan lain-lain, pakai Sundragon and then masukin slot baterai 80 watt, good to go. Iya sih, bagus sih. Itu Sama sambil hujan-hujanan tadi itu. Hujan-hujanan Iya, malam sambil gitu dikejar kan. serigala lah atau apa. Iya, bayangin lu syuting horor, apalagi tau sendiri Indonesia. Nggak jauh dari syuting horor. Iya, benar. Iya dong. Iya. Ya ini pakai jas hujan, controller taruh di diamanin, terus
Udah. Dililit mungkin Gavernya dililit gitu, terus gavernya ngikutin Iya. dari samping kamera gitu. Yes. Dia jadi lightingnya, dia moving lightnya tuh jadi dia gitu. Jalan gitu. Bener, Ya, bener, ya bener. kan? Iya, bener, Ya kan? bener. Emang lucu tapi ya. Gue baru ya, kepikiran itu malah sebenarnya. It works gitu, Yes. bisa gitu. Benar. Ya, menarik. Ada pertanyaan apa lagi? Tadi nggak bisa di itu ya, nggak bisa disambung Betul. ya. For now sih dia Belum. nggak bisa dipanjangkan. Karena memang dia tidak didesain untuk itu saat ini ya. Mungkin kita nggak tahu nanti gebrakan apa selanjutnya. Tapi for now adalah 5 meter. Ya, Itu. kalau mau 10 meter ya beli 2. Iya. Kalau beli 10 meter beli 2. Ya, terus kalau mau dikontrol banyak ya pakai Betul. DMX. DMX. Ya, iya. Again, sayang. Menurut gue ada produk-produk lain yang lebih suitable untuk stage, Yeah. untuk event dan sebagainya. Ini ya memang didesainnya spesifik untuk Betul. film production lah, video production. Oke, apa lagi? Yang mau ditanyakan? Harga udah, kira-kira kapan nih katanya lagi shipping kan? Udah mulai shipping. Udah mulai sih. Udah mulai bisa dipesan juga. Oh, udah ada buka PO-nya. Udah mulai bisa dipesan juga di beberapa authorized reseller kita yang ada di Indonesia, ada beberapa. Jadi udah mulai bisa dipesan di situ. Oke. Dan ini udah dites ya, mau nyala seharian pun juga Betul, udah dites. no issue ya. No issue. Kan? What happens juga kalau aku dapat pertanyaan kalau mati LED-nya, dia one to one replacement. Jadi dia warrantinya 1 tahun karena dia kan nggak bisa dibuka kan. Jadi langsung dengan diganti yang baru. Karena dia nggak mungkin, dia rapet banget kan. Jadi nggak mungkin bisa diambil gitu dan dicongkel dan lain-lain. Jadi langsung diganti yang baru. Oke, jadi waranti 1 tahun. Yes. Apa namanya full ininya stripnya Yes, ya, full betul. stripnya diganti. Dari Ya, mungkin Atomos tuh dia punya. kontrolernya kan enggak dong. Kalau Benar, kontrolernya masih kontrolernya oke. nggak. Ya. Oke, dan yang penting jangan direndam lebih dari 1 meter. Iya, benar. Kalau direndam lebih dari 1 meter, Benar. nggak ada warantinya. Yes, good. Nggak ada warantinya, God. Ya, oke lah. Oke. Interesting product. Start of 2025. Iya. Can't wait tuh. Ini kita di sini mau dipinjemin, ya kan dipinjemin. Yes. Kita akan kasih full reviewnya buat teman-teman di channel Fame seperti biasa. Kita akan coba tadi yang disebutkan kayak buat syuting di mobil, syuting hujan-hujanan mumpung lagi sering hujan. Bener. Sekarang kita coba syuting hujan-hujanan. Di kamar mandi pun bisa. Nah, di kamar mandi pun mungkin untuk syuting produk juga seru tuh tadi yang kita bahas. Kita mesti beli akuarium. Artinya. ya. Jadi mesti beli akuarium. Iya, harus mesti. I guess that's it ya. Thank you so much. Thank you. Bang Anggi udah mampir ke sini. Kalau ada produk-produk baru lagi, Pasti. jangan lupa kontak-kontak kita lagi, main ke sini lagi karena kita suka dengan mainan baru. Kita sangat-sangat suka dengan mainan baru. Dan ya sukses untuk produknya, semoga take off lah Oke. di sini Thank you. juga. Alright guys, kalau ada pertanyaan bisa tulis di komen tentang produk ini. Nanti kita akan, kalau kita nggak tahu jawabannya, kita akan tanya Mbak Anggi dan kita akan coba balas komen ya. Thank you guys for watching. Stay tune untuk produknya nanti di ya semua marketplace yang official resellernya. Kalau misalnya kita udah ada link-linknya, kita akan taruh di description. And I'll see you guys on the next video.